Halo teman-teman semua, selamat datang di Potato, Podcast Tech Center. Oke, ngobrol pajak dan kegiatan seru biar kamu gak ketinggalan ilmu. Jadi, Potato itu adalah podcast resmi dari Tech Center UIN Malang, di mana kita akan ngobrol santai dan ngobrol seru tentang perpajakan, pengalaman mahasiswa, kegiatan seru, serta cerita-cerita yang bikin kalian makin tahu tentang perpajakan. Nah, di episode perdana kali ini kita akan membahas topik yang seru banget, yaitu relawan pajak atau yang biasa disebut dengan Renjani. Nah, buat kalian yang penasaran apa sih Renjani itu, kegiatan apa yang dilakuin, dan seru nggak sih ngikutin Renjani itu semua akan kita kupas tuntas di sini. Nah, aku bakal ngobrol dengan dua narasumber hebat kita yang memiliki pengalaman langsung sebagai anggota relawan pajak. Kita bakal bahas tentang pengenalan Renjani, kegiatan yang dilakukan, pengalaman seru, sampai tips buat teman-teman yang ingin gabung menjadi anggota relawan pajak. Jadi, pastiin kamu dengerin sampai habis karena hal-hal seru bakal kita bahas di sini. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Diva sebagai host yang akan menemani kalian 1 jam ke depan. Nah, supaya obrolannya makin seru nih, aku nggak sendirian. Aku ditemani dengan dua narasumber hebat kita. Yang pertama ada Kak Farid Ramadhani sebagai salah satu anggota relawan pajak. Selamat datang Kak Farid. Terima kasih. Gimana nih kabar Kak Farid? Alhamdulillah sehat, gini-gini aja. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, kegiatan apa sih atau kesibukan apa yang akhir-akhir ini Kak Farid lakuin? Ya sibuk bimbingan skripsi aja, biar cepat lulus, selesai dari UIN, kerja. Oke, buat Kak Farid semangat terus ya, jangan patah semangat. Semoga skripsi Kak Farid segera selesai. Ya Allah, amin. Dan juga aku ditemani dengan narasumber yang tak kalah hebat, yaitu Kak Jihan Nur Aziza sebagai relawan pajak. Halo Kak Jihan. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Jihan? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nih kesibukan Kak Jihan apa ya akhir-akhir ini? Ya, gak beda jauh juga sama Kak Farid. Semester tua ini sibuknya ngurus skripsi. Oke, semoga kegiatan Kak Jihan dan juga Kak Farid diberikan kemudahan ya. Amin. Amin. Kita mulai dari yang paling awal dulu nih Kak. Apa sih sebenarnya Renjani itu kalau dari pandangan Kak Farid dulu nih? Renjani ya. Renjani kan singkatan dari Relawan Pajak untuk Negeri yang dibentuk atau yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia melalui Tech Center yang ada di setiap perguruan tinggi itu. Relawan pajak ini gunanya untuk menambah atau membuat pemuda-pemuda, khususnya mahasiswa, lebih berperan aktif dalam partisipasi perpajakan di Indonesia. Jadi nanti di dalam relawan pajak ini bakalan ditugaskan di berbagai KPP yang ada di Indonesia sesuai dengan kanwil yang membawahinya. Itu. Oke, kalau dari pandangannya Kak Jihan sendiri nih, apa sih Renjani itu? Oke, gak beda jauh juga sama Kak Farid. Rinjani ya, bukan Gunung Rinjani. Jadi Renjani itu adalah relawan pajak untuk negeri yang dimana berkolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak sama perguruan tinggi juga melalui Tech Center yang ada di perguruan tinggi tersebut. Dan peserta relawan pajak itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi dan untuk membantu wajib pajak mengisi pelaporan SPT tahunan dan mengedukasi tentang pajak. Wah, menarik sekali ya. Jadi Renjani sendiri itu mempunyai peran penting buat mahasiswa yang ingin belajar pajak langsung dan juga ingin praktek secara langsung di lapangan ya Kak? Ya, seperti itu emang. Oke. Mungkin nih Kak, ada teman-teman yang penasaran gimana sih sistematika kegiatan Renjani sendiri. Mungkin bisa dijelaskan dari alur kegiatannya itu apa saja, terus pengumpulan poin peserta sebagai persyaratan sertifikasi itu bagaimana?
Oke, pertama itu kita kalau mau menjadi seorang relawan pajak untuk negeri, tentunya kita harus melalui pendaftaran dulu. Pendaftarannya itu nanti di tax center di universitas masing-masing, yaitu ada administrasi dan wawancara. Setelah mendengarkan lulus menjadi relawan pajak, tentunya nanti di pengumuman mendapatkan penempatan maupun di kantor pelayanan pajak ataupun di tax center. Dan sesampainya nanti kalau misal kita mau turun ke lapangan, tentunya nanti ada briefing dari pegawai pajak bagaimana cara kita itu untuk etika pelayanannya, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan sopan untuk antar relawan dan wajib pajak. Dan dari pegawai pajaknya tersebut itu juga memberikan arahan bagaimana kita untuk mengisi e-filing. Kalau dari pandangan Kak Farid sendiri nih, gimana? Mungkin bisa diceritakan juga dari pandangan Kak Farid, sistematika kegiatan Renjani itu gimana? Tadi kan udah dijelaskan sama Kak Jihan ya, dari awal pendaftaran sampai dengan penempatan dan briefing dari KPP. Selanjutnya masalah poin ya. Jadi kan setiap kita melakukan kegiatan, terutama kegiatan pendampingan SPT tahunan untuk orang pribadi 1770S sama 1770SS, itu kan setelah pendampingan bakalan ada bukti potong bukti penerimaan elektronik atau BPE. Nah, BPE itu yang kita screenshot atau kita simpan fotonya sebagai laporan kita di website Renjani. Nah, jadi Renjani ini ada websitenya sendiri atau aplikasinya, di mana di website atau aplikasi tersebut kita menginput laporan-laporan kita selama kegiatan Renjani. Dan satu pendampingan itu diberikan nilai kalau nggak salah ya 125 poin. Nah, jadi poin-poin itu dikumpulkan minimal ada minimalnya, minimal 600 poin kalau nggak salah, 600 atau 1200 poin itu untuk mendapatkan sertifikat perunggu. Jadi sertifikat di Renjani itu ada 4 tingkatan. Yang pertama perunggu, perak, emas, dan yang paling atas, yang paling tinggi itu kalau nggak salah platinum, kalau nggak salah ya. Itu. Jadi tergantung seberapa banyak poin yang kita dapat. Semisal kita dapat poin di atas 6.000 ya, nanti kita bakal dapat 2 sertifikat. Sertifikat perak sama sertifikat perunggu. Itu. Poin ini bukan hanya didapatkan dari pendampingan SPT saja, tapi kegiatan lain juga seperti tax gathering, terus tax go to school. Ada lagi memposting terkait edukasi perpajakan di media sosial kita. Itu bakal dapat dijadikan poin. Oke, terus biasanya buat penugasannya itu di mana aja Kak, kalau boleh tahu? Penugasan untuk relawan pajaknya ya? Iya, relawan pajak. Oh, kalau yang mendapatkan tugas di KPP itu ya, yang pertama pasti tugasnya di KPP dulu ya, KPP Kepanjen. Kalau kita Renjani tahun 2005 itu di KPP Kepanjen dapatnya. Dari KPP Kepanjen ini nanti membagi selama periode pelaporan sampai bulan Maret itu bakal disebar pojok pajak untuk membantu masyarakat atau masyarakat yang kecamatannya itu di bawah naungan KPP Kepanjen. Dan jarak kecamatan itu jauh dengan KPP Kepanjen, seperti Kecamatan Donomulyo dan kecamatan yang dekat-dekat pantai sana gitu loh. Jadi nanti kita ditempatkan di KPP, di pojok pajak yang telah disebarkan. Kalau saya sih dapatnya di pojok pajak Kecamatan Wajak. Gitu. Oh, kalau menurut Kak Jihan nih ya, ada nggak sih perbedaan pengalaman antara penugasannya di KPP dengan di tax center? Untuk penugasannya nggak jauh beda juga. Kalau di kantor pelayanan pajak Kepanjen itu lebih banyak itu menemui wajib pajak dari beragam wajib pajak ya. Misalnya dari guru, pegawai Polri, TNI, atau guru. Kalau misalnya di KPP Kepanjen pun itu dibagi juga, yang tadi sudah disampaikan sama Kak Farid, ada yang di KPP Kepanjen, ada juga yang di pojok pajak. Pojok pajak itu biasanya ada di pusat perbelanjaan, ada juga di rumah sakit maupun di kecamatan-kecamatan. Kalau di tax center itu nggak beda jauh sama di KPP Kepanjen, cuman tax center itu membantu pelaporan SPT lebih ke bagian akademisi, yaitu pegawai dan dosen yang ada di universitas tersebut. Oke, jadi tadi udah dijelasin sama kakak-kakak gambaran umum nih ya Iya. dari relawan pajak. Mungkin selanjutnya bisa diceritakan
pengalaman yang kakak rasain sendiri nih menjadi sebagai anggota relawan pajak. Mungkin dari Kak Farid dulu. Saya pengalamannya banyak, pengalaman yang saya dapat. Yang pertama, saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru, baik soft skill saya nambah atau ilmu perpajakan saya makin bertambah, dan saya lebih paham bagaimana cara menghadapi wajib pajak yang beragam-ragam latar belakangnya. Ada yang paham teknologi, ada yang nggak paham teknologi, dan itu mengasah skill kita secara tidak langsung untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbagai macam ragamnya itu. Latar belakangnya ya, bukan ragam lain-lain ya. Terus pengalaman yang kedua mungkin udah itu aja mungkin cukup. Kalau Ada lagi dari kajian sendiri nih, pengalaman seru apa sih yang bisa kakak bagikan kepada kita setelah kakak mengikuti sebagai anggota relawan pajak? Pertama tuh sangat seru ya, karena ada kegiatan asistensi pelaporan Ya, seru. SPT ya, Yang karena kedua, seru. itu adalah kegiatan inti dari Renjani tersebut. Untuk menjadi asistensi pelaporan SPT ini sangat bermanfaat tentunya untuk saya, karena saya dari prodi akuntansi dengan mendapatkan matkul perpajakan dan lab perpajakan. Di situ biasanya kan kita cuma mendapatkan teori dan prakteknya. Ketika saya mengikuti Renjani, saya bisa mempraktekkan ke lapangan, melihat dan merasakan situasi tersebut untuk mengobrol dan berkomunikasi terhadap wajib pajak dan membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan tersebut. Di dalam Rinjani tersebut juga nggak hanya asistensi, tetapi juga ada tax gathering. Kegiatan itu paling seru banget menurut saya, karena kegiatan itu banyak gamenya dan kita lebih dekat berkomunikasi dengan sesama relawan pajak. Setelah itu ada juga namanya Tax Goes to School, di mana itu mengedukasi tentang pajak sejak dini terhadap siswa-siswi di SMK Negeri 1 Malang, dan kita juga mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan e-filing 1770S dan 1770SS. Wah, lengkap banget ya Kak pengalamannya. Jadi selain nambah ilmu tentang perpajakan sendiri, juga bisa menambah pengalaman yang bisa menambah skill kita di masa depan juga ya. Betul itu kakak. Nah, banyak juga nih yang penasaran apa aja sih benefit yang bisa didapatkan setelah mengikuti Renjani. Mungkin dari kajian dulu nih. Benefitnya sangat banyak ya. Yang pertama ya, pengalaman kita menjadi relawan pajak itu karena kita berkontribusi nyata terhadap negara juga. Kita banyak membantu orang, dengan itu kita mempunyai kepuasan sendiri karena kita sudah melihat kayak wah, WP wajib pajak ini kayak sangat lega dengan setelah melaporkan wajib pajak tersebut. Yang kedua itu kita bisa mendapatkan sosialisasi yang sangat banyak terhadap wajib pajak maupun sesama relawan pajak. Yang ketiga tentunya sertifikat. Sertifikat itu kita bisa melampirkannya di kurikulum vitae maupun portofolio. Oke, banyak sekali ya Kak benefitnya. Kalau dari pandangannya Kak Farid sendiri nih, benefit apa yang kakak rasain selama menjadi anggota relawan pajak? Ya sama, yang disebutkan sama kajian tadi kan, ada sertifikat yang bisa pakai CV nanti, atau sosialisasi sama masyarakat, dan ilmu yang banyak ya, ilmu yang semakin bertambah. Selain itu, benefitnya mungkin nambah relasi. Kan di KPP yang ditempatkan kemarin itu bukan hanya dari kampus kita aja, ada kampus lain yang juga ditugaskan di KPP yang sama. Jadi kita nggak hanya komunikasi dengan teman sekampus saja, tapi dengan kampus yang lainnya dalam melaksanakan tugas itu. Jadi kan nanti bisa kenalan, nambah relasi, memperluas relasi. Dengan banyak relasi kan nanti kan gampang juga ke depannya gitu. Itu aja sih. Jadi makin banyak kenalan gitu kayak. Iya, makin banyak kenalan. Jadi setelah pengalaman dan juga benefit yang kakak dapetin nih, mungkin ada pesan dan kesan yang kakak rasain juga selama mengikuti Renjani. Mungkin dari Kak Farid dulu nih, pesan dan kesannya apa sih? Pesan dan kesan ya? Kalau kesan selama ikuti Renjani ya sangat bahagia pol, seneng ya. Soalnya gini, di Renjani itu banyak banget kegiatan yang seru-seru yang kayak tadi kajian sebut ya, kayak tax gathering itu seru banget. Tax gathering itu seru, Tax Go to School itu lebih seru karena kita langsung aktif kan sama siswa-siswa kan, langsung kayak tatap muka gitu kan. Sosialisasi tentang perpajakan dan kita langsung turun sendiri. Itu seru banget, seneng, walaupun capek tapi itu seneng. Semua pasti capek, tapi capek itu yang bakalan nambah ilmu kan ya, katanya gitu. Iya, kalau pesannya sih ya semoga Renjani kedepannya semakin lebih baik.
Oke, itu aja. Kalau dari kajian sendiri nih, mungkin ada pesan dan kesan dari kakak selama mengikuti Renjani. Kesan saya tentunya sangat bangga, sangat puas banget ketika saya menjadi seorang relawan pajak untuk negeri ini. Karena program ini membuka mata saya, di mana itu pajak itu tidak hanya sekedar angka atau peraturan, melainkan tentang pelayanan dan kontribusi. Kalau pesan saya tentunya untuk pajak ini, relawan pajak ini, kita sangat puas banget bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap negara ini, dan lebih tepatnya kita juga bisa bersosialisasi langsung, terjun ke lapangan untuk menghadap terhadap wajib pajak. Wah, denger cerita-cerita seru dari kakak ini bikin aku sendiri tuh kayak pengen ikut gabung menjadi anggota relawan Daftar pajak. kakak. Daftar Nah, aja. terakhir nih, buat teman-teman yang lagi dengerin, mungkin kepikiran pengen daftar, Kak Farid dan Kak Jihan ada pesan atau motivasi buat teman-teman? Mungkin dari Kak Jihan dulu nih. Oke, motivasi untuk calon-calon relawan pajak untuk negeri, jika ingin merasakan kepuasan, membantu orang lain dan memberikan kontribusi nyata terhadap negara, Rinjani adalah jawabannya. Jangan lupa mendaftar Rinjani dan menjadi agen perubahan sadar pajak. Ayo teman-teman, jangan lupa daftar menjadi anggota relawan pajak ya. Nah, selanjutnya kalau buat Kak Farid nih, ada pesan dan juga motivasi buat teman-teman yang mau gabung menjadi anggota relawan pajak. Pesan atau motivasi ya untuk calon Renjani selanjutnya ya, khususnya yang dari UIN Malang ya. Ya, tetap semangat, jangan ragu untuk daftar karena Renjani ini beneran banyak benefitnya. Nggak hanya sekedar membantu berdagang SPT. Oh iya, saya tak kasih tahu ya, kalau di Renjani itu, di Renjani itu bisa konversi SKS khusus dari akuntansi. Jadi nanti ada matkul peminatan yang bisa dikonversi. Satu matkul peminatan yang bisa dikonversi itu berbobot 2 SKS. Dan satu lagi itu bisa konversi PKL. Nah, jadi PKL yang wajib itu bisa kita konversikan lewat Renjani. Jadi waktu teman-teman kita lagi PKL, kita udah nggak PKL, udah tenang. Jadi kita bisa cari PKL lain, PKL mandiri jika ingin meningkatkan skill individu kita. Itu kakak. Wah, Semangat ya. keren banget ya pesan dan juga motivasinya. Jadi buat teman-teman pendengar, jangan ragu buat gabung menjadi anggota relawan pajak. Selain belajar pajak, kamu juga bisa menambah pengalaman nyata, kenal banyak orang, dan juga kontribusi langsung kepada masyarakat. Oke, terima kasih ya Kak Farid dan juga Kak Jihan sudah Sama-sama. meluangkan waktunya dan mau berbagi-bagi cerita dengan kita semua di sini. Sama-sama. Buat teman-teman pendengar, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu Renjani, benefit mengikutinya, kegiatan seru, sampai pesan dan kesan sebagai anggota relawan pajak. Jadi nggak ada alasan lagi buat kamu nggak gabung menjadi anggota relawan pajak. Follow sosial media Tech Center UIN Malang supaya kamu selalu update info, open recruitment relawan pajak, dan kegiatan seru lainnya. Dan juga jangan lupa tetap pantengin Potato, Podcast Tech Center. Oke. Karena di episode-episode berikutnya kita bakal bahas topik yang tidak kalah seru dan kegiatan yang menarik lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semangat.